Halo semuanya, perkenalan kembali. Nama saya Ryan Pradana, Meteorologi 2017. Di sini berdiri sebagai koordinator bidang dari koridor internal BMKG 2020. Dan di sini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai laporan pertanggungjawaban triwulan pertama dari koridor internal dari koordinator bidang. Pertama itu ada pencapaian arahan koordinator bidang. Yang pertama adalah mengakomodasi kebutuhan data dan arus informasi bersama koordinator bidang lainnya. Pencapaiannya untuk triwulan ini sudah tercapai. Arahan ini tercapai melalui rapat bersama koordinator bidang lainnya dan juga wakil ketua lembaga terkait data dan informasi yang dapat disampaikan yang berkaitan dengan BMFT 2020 dan IKM FTUI. Yang kedua adalah melakukan penjagaan terkait plan, do, check, act atas talent control pada koridor internal. Sampai saat ini masih tercapai. Arah ini dapat tercapai melalui penjagaan kurikulum kaderisasi yang dilakukan oleh bidang human resource dan melalui sahabat bidang. Yang ketiga adalah menjaga internal performance dan harmonisasi pada koridor internal. Sampai saat ini belum tercapai, arah ini masih terus berjalan sampai akhir kepengurusan nanti. Namun selama triwulan 1 ini, arahannya telah berusaha dicapai dengan melakukan rapat BPH koordinator bidang internal secara rutin, yaitu 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, dan melalui jejaring media sosial. Untuk ke badan pengurus sudah dilakukan dengan melakukan pendekatan secara langsung saat rapat bidang atau saat terlaksananya program kerja BMFTUI. Yang selanjutnya yang keempat adalah menjadi Dewan Pertimbangan Ketua BMFTUI 2020 terkait pengambilan keputusan. Sampai saat ini telah tercapai, evaluasinya itu arahan ini tercapai melalui rapat diskusi yang telah disebutkan tadi bersama dengan koordinator bidang dan juga bersama dengan ketua dan wakil yang dilakukan sebanyak 2 minggu sekali. Evaluasi yang mungkin terjadi adalah karena ini dilaksanakan di sela-sela kelas yaitu pada jam istirahat, kadang-kadang masih ada koordinator bidang yang tidak dapat ikut secara penuh untuk melakukan pembahasan terkait data dan informasi yang ada di BEM FTUI. Lalu yang kelima adalah memastikan melaksanakan rapat koordinasi bidang BEM FTUI dengan IMD atau program internasional pada bidang koridor internal. Sampai saat ini tercapai karena telah terlaksananya rapat koordinasi antara bidang BEM FTUI dengan IMD dan program internasional yang ada di koridor internal. Selanjutnya yang keenam, melakukan pengawasan dan penjagaan arahan ketua yang diberikan kepada bidang koridor internal. Sampai saat ini tercapai, ini dilakukan dengan pelaksanaan rapat rutin yang dilakukan 2 minggu sekali itu untuk BPH internal, dan di situ selalu dilakukan follow up terkait arahan yang diberikan oleh ketua lembaga. Mungkin evaluasinya adalah masih penyesuaian, butuh penyesuaiannya ritme kerja di awal untuk mencapai arahan bidang selama di triwulan 1 ini. Lalu yang ketujuh, mengadakan konsolidasi BPH BMFT 2020 pada awal dan akhir kepengurusan. Ini tidak tercapai karena pada awal kepengurusan kita tidak berhasil melaksanakan konsolidasi BPH BMFT 2020 karena adanya teknikap dan juga adanya pandemi COVID-19 ini. Dan selanjutnya akan dilakukan nantinya pada saat pandemi ini selesai, yaitu konsolidasi dan juga di akhir kepengurusan. Yang ke-8, berperan sebagai SPI, yaitu Satuan Pengendali Internal perihal internal performance BMFT 2020. Belum tercapai karena rannya akan terus tercapai melalui penjagaan kurikulum kaderisasi dan penjagaan yang dilakukan oleh sahabat bidang dari human resource. Dan nanti akan dilakukan HRE dan hasil HRE yang juga nantinya akan di follow up langsung ke bidang-bidang terkait untuk melakukan penjagaan. Dan ini akan dilakukan terus sampai akhir kepengurusan. Evaluasinya adalah masih ada beberapa BPH bidang yang tidak mengerti berapa pentingnya kurikulum kaderisasi ini untuk kepentingan internal performance di BMFT 2020. Untuk HRE dari BEM 2020 untuk saat ini sudah di-share dan bisa dilihat di Instagram BEM FTUI. Yang ke-9, mengawasi dan mengontrol cash flow antara bidang kewirausahaan dan kebendaharaan BEM FTUI 2020. Pencapaiannya triwulan pertama ini sudah tercapai dengan dibuatnya nota kesepakatan antara bidang kewirausahaan dan kebendaharaan BFTUI 2020 terkait aliran dana dari BEM FTUI ini. Dan ini akan terus dilaksanakan sampai akhir kepengurusan. Yang ke-10, berperan sebagai koordinator dan controller seluruh bidang koridor internal atas terciptanya sistem informasi dan administrasi BMFT 2020 yang terintegrasi. Pencapaian ini belum tercapai. Evaluasinya adalah, jadi arahan ini dilakukan dengan pembuatan Google Calendar dan Google Drive. Untuk Google Drive-nya telah berhasil dibentuk, namun untuk Google Calendar itu masih belum berhasil untuk dilaksanakan secara maksimal karena teknisnya yang masih belum terlalu dikuasai sampai sekarang dan akan terus berusaha untuk ditingkatkan untuk dikembangkan di triwulan selanjutnya.
Yang ke-11, membuka ruang kolaborasi dengan lembaga IKIM FTUI secara proaktif. Pencapaiannya itu tetap tercapai, seperti yang disebutkan tadi, ini tercapai melalui rapat koordinasi dan juga rembuk pada bidang-bidang yang ada di koridor internal ini. Lalu yang ke-12, melakukan pengawasan dan audit kinerja internal kepanitiaan program kerja proyek pada BEM-FTI 2020. Pencapaiannya itu masih belum tercapai. Arahan ini masih dilaksanakan terus sampai akhir kepengurusan melalui plan do check, quality control, dan pengawasan keuangan proker-proker di BEM 2020. Lalu yang ke-13, mengawasi dan mengontrol ketercapaian IPO BEM FDI 2020. Belum tercapai karena arahan ini masih berjalan terus sampai akhir kepengurusan dan akhir triwulan melalui pengawasan melalui rapat koridor internal dan melalui dashboard Big Data BEM FDI 2020 yang telah dibuat pada triwulan 1 ini. Untuk nilai IPO-nya pada triwulan 1 ini sudah keluar dan dapat dilihat di IG MPM FDI 2020. Lalu ada gambaran umum koridor. Pertama itu koordinasi antara koordinator bidang. Yang telah disebutkan tadi, ini telah berjalan dengan baik melalui rapat koordinator bidang dan ketua lembaga serta wakil ketua lembaga yang dilakukan rutin sebanyak 2 minggu sekali pada triwulan 1 ini. Dan juga telah dilaksanakan konsol koordinator bidang di awal triwulan ini. Dan juga melalui media sosial, komunikasi berjalan dengan sangat lancar karena seluruh koordinator bidang dan ketua lembaga serta wakil ketua lembaga secara responsif melakukan komunikasi di sosial media ini. Lalu koordinasi Korbit dengan BPH. Koordinasi dengan BPH Koridor Internal telah berusaha dibangun dan dapat berjalan lancar selama triwulan 1 ini. Ini dapat berjalan lancar melalui pertemuan rutin atau rapat rutin yang dilakukan sebanyak 2 minggu sekali maupun satu minggu sekali, dan juga melalui sosial media ataupun langsung follow up setiap minggunya di akhir minggu untuk menanyakan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh bidang tersebut di minggu kedepannya setiap minggunya. Seperti itu. Dan juga melalui sosial media. Evaluasinya mungkin masih belum ditemukan waktu yang tepat untuk dilaksanakan rapat BPH karena jadwal akademisnya yang berbeda-beda. Dan depannya adalah memanfaatkan masa PJJ ini untuk melaksanakan rapat koridor via jaring online dan telah dilaksanakan 2 kali selama masa PJJ ini. Lalu Renstra Koridor. Untuk triwulan selanjutnya, berkaca dari LPJ BEM FDI 2019, akan dimaksimalkan pelaksanaan controlling koridor internal terhadap proker-proker proyek BEM FDI 2020 yang akan berjalan di triwulan 3A dan 3B. Dan untuk menghadapi situasi yang diakibatkan pandemik ini, akan dilakukan kalibrasi ulang terkait program-program kerja yang dilakukan oleh koridor internal agar dapat dilaksanakan secara online dan sesuai dengan masa-masa PJJ ini. Serta untuk internalisasi koridor akan dilaksanakan kembali rapat rutin untuk membahas perkembangan bidang-bidang selama masa pandemik ini agar dapat terus berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. Lalu ada SWOT koridor. Strength-nya itu, keunggulan koridor internalnya adalah koridor ini diduduki oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dalam bidangnya dan memiliki pandangan yang kreatif dan inovatif untuk melakukan perubahan di bidangnya. Dan sampai saat ini koridornya memiliki hubungan yang sangat harmonis. Yang kedua, weakness-nya. Yaitu masih perlunya penyesuaian ritme kerja dengan padatnya program kerja di IKIM FTUI dan beban akademis khususnya di semester 6 ini. Lalu yang ketiga, opportunity. Mimpi ketua lembaga yang ingin melakukan banyak opportunity-nya itu adalah mimpi ketua lembaga yang ingin melakukan banyak perbaikan di segi internal BEM FTUI dan IKIM FTUI, menjadi kesempatan untuk koridor internal melakukan pengembangan terkait bidangnya masing-masing. Threat-nya adalah dengan adanya pandemi COVID ini dapat mempengaruhi program kerja di seluruh IKM yang berarti juga mempengaruhi koridor internal. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap keadaan ini ke depannya, sehingga program kerja dan kegiatan koridor dapat berjalan dengan maksimal. Ya, sekian presentasi dari Koordinator Bidang Internal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.